Halo guys, yuk bisa on cam semuanya dulu. Halo, halo. Oke, ini ada Syaukina, dan Gilbert, Alia, Ivan, bisa on cam dulu. Gimana guys kemarin minggu lalu nggak sama aku ya? Sama kayak siapa minggu lalu guys? Kak Lukman Baku kak. Apa? sama Kak Lukman Siapa? sama Kak Lukman. Oh, Kak Lukman. Oke. Materinya apa ya minggu lalu ya? Ada yang ingat minggu lalu materinya? Saya lupa. Tak kisah aku upload sama upload video ya. Upload video dulu dari kelas sebelumnya. Gimana guys siang-siang gini? Panas banget nih di tempatku. Di tempat kalian gimana? Hujan kah? Atau juga panas banget? 13. Oh. Kita hari ini masuk ke pembuatan suara sintetis. Oke. Tanggal 28. Berapa orang ini yang udah masuk? Hari ini harusnya lebih cepat guys selesainya karena materinya sangat-sangat gampang. Jadi ya harusnya 1 jam lebih dikit udah selesai. Jadi kalian bisa istirahat lebih awal. Kalian biasanya kalau habis kelas ngapain guys? Tidur atau ngapain? Oke. Hati-hati Gilbert di jalan. Kalau Sivan gimana Sivan? Kamu habis kelas ngapain biasanya? Nggak tahu lah kak. Cuma duanya antara istirahat atau enggak cek PR. Oh, minggu-minggu ngerjain PR. Nggak sempat hari lain. 5 harinya nyusahin. Habis ngajar ini ngopi guys. Ada yang suka ngopi nggak di sini? Masalah di sini ada yang dari Aceh nggak ya? Ada yang dari Aceh ya? Hari ini chargerku kenapa putus nyambung. Tuh, 2, 3, 4, 5. Udah 5 orang nih. Loh, kenapa ya wifi-nya ini? Oke deh, masuk ke materi aja ya guys. Jadi materi hari ini adalah pembuatan suara sintetis. Nah, kalau kalian ingat kemarin di pertemuan modul 4 gimana sih? Di pelajaran 1 modul 4 itu kan kita udah dijelasin ya, ada beberapa kategori dalam pembuatan suara, yaitu ada efek, ada efek sih, ada musik, terus ada suara sintetis atau suara ucapan ya. Nah, hari ini kita bakal bikin suara sintetis. Kalian pasti udah pernah dengar suara di TikTok ya, kurang lebih ya.
yang suaranya itu pakai AI. Tahu nggak sih? Nah, kita hari ini bakal bikin seperti itu. Kita lewatin aja. Nah, seberapa sering kamu berinteraksi dengan teknologi penghasil suara? Seberapa sering guys kalian menggunakan atau sekedar pernah mendengar gitu? Seberapa sering? Tiap hari mungkin? Gimana? Halo? Jarang. Apa? Jarang. Jarang? Kok jarang? Siapa nih Ali? Berarti kamu masih belum sering ya? Coba nih, kalau jarang coba aku kasih tahu kulunya deh. Nah, kayak ada asisten suara itu kayak misalkan kita apa namanya? Ngomong kayak Siri dan lain sebagainya. Terus ada navigator. Kan sering kan pakai maps kalau kemana-mana gitu mungkin. Itu ada suaranya belok kiri gitu. Kadang ada di tetap di kanan jalan tapi belok kiri. Soalnya kok gitu guys. Jadi kalau aku make maps, Google Maps itu ya, itu aku nggak ngelihat gambarnya, tapi aku dengerin suaranya. Jadi aku tetap fokus nyetir kan naik motor gitu. Nah, gitu pakai TWS. Terus dengerin suaranya belok mana gitu. Ya nyampe sih. Aku lebih nyaman gitu daripada harus lihat. Ya mungkin di awal sih waktu waktu di awal tuh kan kira-kira tahu nih, oh arahnya ke sana ke sana ke sana. Nah, terus setelahnya ya kita aku cuma dengerin dari suara TWS-nya aja. Dia belok kemana gitu. Ya nyampe sih selama ini aku belum pernah tersesat sih pakai Maps itu. Kan mungkin banyak lah orang-orang yang katanya disesatin pakai Google Maps. Ada nggak yang di sini pernah jadi korban Google Maps? Ada nggak? Nggak ada ya. Dan kalau aku tuh biasanya ya, kalaupun aku naik motor, itu aku pakai jalurnya mobil, guys. Nah, jadi itu jarang disesatin kalau pakai jalurnya mobil. Kalau pakai pakai motor tapi ikut jalan motor, nah itu kadang dia dilewatin sawah-sawah gitu. Nah, yang ketiga ada sintetis ucapan. Nah, itu kayak yang ngobrol-ngobrol itu ya. Ataupun Google Translate dan gitulah. Nah, menurut kalian bagaimana sistem ini bisa berbicara dan teknologi apa yang mungkin mendasari kemampuan ini? Jadi inilah yang bakal kita pelajarin. Hari ini kita akan mengalami dunia pembuatan suara sintetis, mengeksplorasi fitur-fiturnya dan mengamati cara kerjanya. Nah, suara adalah dasar dari ucapan, namun ada juga suku kata, kata-kata, dan frasa. Ada intonasi atau melodi dalam ucapan kita juga penting. Irama dan tempo menentukan kecepatan. Tentu saja aksen dan warna suara juga membuat suara seseorang menjadi unik. Semua unsur ini penting untuk menciptakan ucapan yang jelas dan ekspresif. Contoh intonasi adalah seperti ini. Nah, coba ucapkan kalimat yang sama dengan berbagai cara bagaimana hal ini mempengaruhi maknanya. Coba Aliyah baca yang paling atas. Menurut kalau kamu gimana bacanya? Apakah kamu akan pergi ke toko? Nah, sekarang Sivan coba baca yang ke nomor 2. Kamu akan pergi ke toko. Nah, padahal katanya hampir sama ya, kata-katanya hampir sama, tapi dia berbeda karena ada tanda baca yang berbeda. Itulah intonasi. Nah, di dalam pembuatan AI suara nanti juga seperti itu, guys. Adanya tanda baca ini bakal mempengaruhi nada yang diucapkan, gitu. Nah, lalu ada fitur apa saja yang harus dimiliki oleh sistem penghasil suara yang baik? Nah, di sini ada yaitu ada 4. Yang pertama adalah mampu berbicara dengan berbagai suara. Maksudnya adalah dia bisa mengikuti pakai suaranya anak kecil, suara cowok, suara cewek, suara orang tua gitu ya. Nah, jadi dia bisa menirukan suara berbagai macam orang. Itu adalah salah satu fitur yang bisa menghasilkan ciri-ciri yang bisa
menghasilkan suara yang baik. Lalu bersuara alami, maksudnya adalah suaranya nggak kayak robot. Ya. Jadi suaranya benar-benar alami seperti manusia, ya kayak kita ngobrol gini. Itu. Yang ketiga jelas, ya udah pasti jelas adalah kalian bisa memahami suaranya dengan jelas, gitu ya. Yang keempat adalah menyampaikan emosi. Seperti tadi ada intonasi, volume, dan temponya. Nah, sekarang ini ada tiga suara. Coba kalian dengerin dan ada dari ketiga ini mana yang menurut kalian paling alami? Coba aku share sound dulu. Ini yang pertama bisa didengerin ya. Hai guys, hari ini gue pengen bagi-bagi pikiran soal musik nih. Buat gue, musik tuh hidup gue. Selalu ada di setiap suasana hati. Pas lagi sedih, gue puterin lagu melankolis biar keluarin perasaan. Kalau lagi pengen seneng, gue dengerin lagu upbeat biar makin semangat. Band favorit gue sih, Imagine Dragons. Lagu-lagunya selalu bikin mood naik dan ngasih inspirasi. Kalian suka musik apa? Punya artis atau genre favorit ga? Nah, tadi yang pertama, kita coba dengerin yang kedua sekarang. Hai, tahu nggak sih apa yang paling keren? Jalan-jalan. Baru aja gue pulang dari trip ke St. Petersburg, dan itu beneran keren banget. Nongkrong di Nevsky Prospect, mampir ke kafe-kafe cozy, naik kapal sungai, dan yang pasti gue datengin Hermitage. Banyak banget hal seru di sana. Yang ketiga, Hai, gue Nick, dan gue demen banget sama skateboard. Ini nggak cuma olahraga doang, tapi gaya hidup, bro. Pas lo main skate, rasanya bebas banget dan seru kayak dapet suntik adrenalin. Setiap trik tuh kayak tantangan buat ngelewatin batas diri sendiri. Keren kan? oke, gimana guys menurut kalian mana yang paling alami Yang dan kenapa? yang kedua, karena kayak lancar dan gak ada apa kayak pecah-pecah dikit. Pecah-pecah dikit. Kecepatannya berarti ya. Mungkin biasanya pecah-pecah itu karena kecepatannya. Kalau dilambatin dia agak pecah-pecah gitu sebenarnya. Oke, mungkin ada pendapat lain? Boleh banget guys. Oke deh, kita lanjutin aja. Nah, jadi di hari ini kita bakal mempelajari yaitu bagaimana suara dihasilkan. Nah, nanti ada 3 metode yang perlu kalian ketahui aja ya, nggak usah terlalu detail. Terus ada pelajari sebuah jaringan syaraf yang memungkinkan konversi teks menjadi suara. Lalu ada buatlah podcast kamu sendiri. Nah, jadi nanti kita ada 2 soal yaitu membuat suara. Nah, oke, masuk ke metode generasi ucapan. Nah, ini yang aku maksud tadi ada 3 metode ya. Yang pertama adalah sintesis konkatenatif, lalu ada sintesis parametrik, sintesis berbasis jaringan saraf. Nah, kita coba pelajari satu-satu perbedaannya. Nah, sintesis konkatenatif ini adalah pendekatan untuk menggunakan potongan-potongan ucapan yang telah direkam sebelumnya, yang digabungkan untuk membentuk frasa. Meskipun menghasilkan suara yang sangat alami, metode ini membutuhkan banyak data dan dapat mengalami masalah dalam penyocokan suara. Misalnya untuk mengucapkan kata kitten, sistem mengambil potongan-potongan suara yang sudah direkam dari bunyi K, I, T, dan ten, lalu menyatukannya, gitu ya, di kitten. Lalu yang kedua ada sintesis parametrik, yaitu dia adalah menggunakan fungsi matematika untuk memodelkan parameter suara seperti frekuensi dan amplitudo, serta karakteristik suara lainnya. Nah, tapi dari kedua itu tadi masih lebih bagus yang sintesis kontinuatif untuk menghasilkan suara. Nah, di masa kini udah ada yang terbaru yaitu sintesis berbasis jaringan saraf. Nah, ini kita pakai AI untuk menghasilkan suara.
Ini adalah pembuatan suara yang sangat realistis dan halus dan sangat mirip dengan suara manusia. Jadi ini adalah metode ini yang paling sering kita pakai sekarang gitu ya, karena masih paling canggih. Nah, lalu ada tahapan proses pembuatan ucapan berdasarkan jaringan saraf ya. Jadi kita cuma pelajari yang ketiga ya dari ketiga metode itu. Yaitu ada presentasi teks, yang kedua generasi parametrik akustik, dan sintesis sinyal audio. Nah, tahap satu yaitu presentasi teks adalah yaitu memahami teks dengan gimana maksudnya ya? Dari komputer itu dia memahami bahasa teks, memahami teks yang diberikan ke dalam bahasa komputer gitu. Jadi komputer itu memahami gitu ya, dikonvert menjadi bahasa mungkin biner ya, yang kakak tahu tuh komputer tuh memahami bahasa biner. Biner itu angka 1 dan 0 gitu. Lalu ada teks tersebut dibagi menjadi kata-kata individual, kalimat, tanda baca, dan elemen lainnya. Nah, terus yang kedua, teks diubah menjadi bentuk standar, singkatan, angka, dan sebagainya. Nah, setiap kata diberikan representasi leksikal yang mencakup kelas kata, jumlah, gender untuk memastikan pelafalan yang tepat. Lalu kata-kata diubah menjadi rangkaian fonem, dan suku kata yang mendapat tekanan dalam kata-kata tersebut diidentifikasi, yang mempengaruhi pelafalan dan intonasi. Yang kelima, yaitu menentukan kecepatan pengucapan frasa, jeda antar kata, dan pula intonasi dalam satu kalimat. Nah, yang kedua adalah generasi parameter akustik. Nah, di sini dia menentukan durasi setiap bunyi. Hal ini penting untuk menciptakan irama yang alami. Yang kedua, volume setiap bunyi ditentukan. Perubahan amplitude menghasilkan dinamika dan intonasi. Yang ketiga, yaitu frekuensi dasar suara ditentukan. Perubahan frekuensi dasar menghasilkan intonasi. Nah, yang terakhir, dia membuat suara-suara tadi itu disimpan ke dalam format WAV ataupun MP3 gitu ya. Oke. Jadi cuma itu materi hari ini. Materi hari ini cukup singkat. Kita coba langsung masuk ke dalam Eleven Labs namanya. Mungkin udah ada yang pernah pakai ya. Kalaupun belum, aku bakal contohin. Kita bakal masuk ke dalam Eleven Labs. Nah, seperti ini kita bisa login dulu di sebelah sini. Aku kasih linknya ya. Kalian nanti bisa login pakai email aja. Nah, lalu di dalam sini kalian bisa perhatikan di sebelah kiri terlebih dahulu. Di sebelah kiri ini adalah sidebar-nya. Kita pilih yang text to speech ini ya. Udah, gitu aja. Lalu di dalam sini ada prompt yang bisa kita buat di tengah. Nah, di sini ada maksimal dalam satu kali prompt itu ada 5.000 karakter dan spasi tidak menjadi karakter yang dihitung. Jadi spasi tidak dihitung. Itu ya. Lalu kita bisa generate speech ini. Gitu teman-teman. Yang di sebelah kanan itu akan kita pelajari nanti. Oke. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman? Dari cara membuat Eleven Labs ini, maksudnya? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, aku bakal kasih penjelasan tugas apa yang harus kalian kerjakan. Nah, pada tugas pertama, kalian membuat suara sintetis yang isinya adalah sapaan untuk asisten suara kamu yang mendorong pengguna untuk berinteraksi. Jadi buatlah teks sapaan untuk asisten kamu yang diawali dengan hai, aku, nama kalian, misalkan Ardi ya, hai aku Ardi, asisten pribadi kamu. Nah, selanjutnya beritahu pengguna betapa senangnya kamu dapat membantu mereka dan ajak mereka untuk memulai berinteraksi.
Nah, kalian bisa gunakan ChatGPT untuk membuat teks. Jadi, pertama kalian buatkan dulu ini, kalian paham ya. Jadi, kalian harus membuat teks sapaan yang nanti isinya adalah sapaan, lalu dia memberikan senang ketika kamu dapat membantu mereka dan ajak mereka untuk mulai berinteraksi gitu. Lalu kalian tanya ke ChatGPT. Nah, suruh bikinin teksnya seperti apa. Setelah itu kalian bisa masukkan ke dalam sini. Nah, aku coba contohin dulu ke ChatGPT. Di sini aku coba gini ya. Saya akan membuat suara ke dalam Eleven Labs. Buatkan saya teks untuk sapaan kepada mana tadi? Asisten kamu ya jawab dengan. Nah, seperti ini aja. Aku mungkin namanya Smiley. Nah, Smile, namaku Smile. Ya. Kita coba buatin. Oke, seperti ini aja. Kalian bisa copy ini. Nah, di copy lalu masuk ke Eleven Labs. Ya kan seperti ini ya. Lalu masuk ke sini, terus kalian bisa generate speech. Ya. Ada yang tanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, kita masuk ke soal dulu, baru kita bikin. Sekarang bisa masuk soal pertama dulu. Kita kerjakan ya. Udah, kita kerjakan apa itu sintesis ucapan. Ada yang tahu? Apa itu sintesis ucapan? Coba deh Aliah deh, bantu aku. Apa itu sintesis ucapan? Nah, ini udah pada masuk nih. Halo Aliah. Suaranya tuh. Oke deh, Sivan deh, bantu aku Sivan boleh. Oh, Apa itu? proses pembuatan suara buatan dari teks. Oke, bener banget. Lanjut ke nomor 2. Nah, ini barang-barang deh. Faktor mana saja berikut ini mempengaruhi keberhasilan sintesis ucapan serta membuatnya terdengar alami. Variasi dalam volume dan tempo untuk menyampaikan emosi dan dinamika bicara, iya atau tidak? Ya atau tidak, guys? Oh, bentar, nah, ini aku jawab dulu deh. Nanti yang nomor 3. Oh, iya, ding.
Kak, Oke, jawabannya ada 4 ini. yang disuruh bayar nih itu Eleven Labs. Disuruh bayar? Enggak kok, gratis kok. Nah, coba kalian share screen. Sekarang kalian share screen semua, terus kerjakan. Biar aku bisa bantuin, guys. Kerjanya sambil share screen ya. Sivan bisa share screen, Sivan, biar aku bisa lihat. Nggak berbayar sih harusnya. Yang lain juga bisa share screen ya. Yang ini tahunnya diapain boleh kan? Soalnya katanya tadi harus minimal 18 tahun. Oke, boleh, boleh. This is... Download aja aku buat. Ini di skip aja. Iya, skip aja nggak apa-apa. Skip aja nggak apa-apa. Oke, teks speech boleh. Yang lain share screen, guys. Ada apa ini Kak? Kayak mana ini caranya? Eh, Skip aja. skip skip. Ah nggak dapat tadi. Nggak dapat tadi aku skipnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, makasih Kak. Siap. Nah, itu kamu bisa minta ke ChatGPT dulu buat bikinin. Biar nggak terlalu lama. Itu Yang mana jawabannya nih? yang kedua, Dua, tiga. tiga. Bentar, bentar, bentar. Tunggu, aku coba lihat dulu screen share Kakak. Share. Oke. Variasi, jeda adaptasi. Hah? Vari, variasi, adaptasi. Ekspresif. Tunggu. Ah, oke. Si, si, si.
Hai, aku Alia, asisten pribadi kamu. Aku sangat senang bisa membantu dan menemani kamu. Yuk, kita mulai berinteraksi. Apa yang ingin kamu lakukan atau tanyakan hari ini? Kalau udah selesai bisa kabarin ya guys. Kak, ini kenapa? Gimana sharein dong? Coba disilang dulu. Aku lihat jam jam apa? Kamu di laptopmu sekarang jam berapa? Di apa tadi? Di kamu pakai laptop atau komputer? Pakai apa? Kamu pakai laptop atau komputer? Laptop. Nah, di laptopmu sekarang jam berapa? Sebentar. Ini kena bentar ya, aku harus stop share dulu untuk bisa lihat. 13.42. Oh, sama sih. Coba lagi. Coba sharein lagi. Mana tuh ada anak yang nggak bisa juga karena jamnya beda. Coba di generate bisa nggak?
Tuh, itu yang tadi. Saya harusnya disable. Oh, pakai VPN. Kamu bisa pakai VPN. Kamu bisa install VPN nggak? Maksudnya, Kamu bisa install nggak bisa install VPN? Coba aku request ini ya. Diterima dulu. Aku mau coba installin VPN. Udah? udah. Sabar dulu ya, Kak. Aku mau unmute dulu. Eh, Udah? Coba nggak boleh ya? Waduh. Ini kayaknya wifi-mu deh. Kamu harus ganti jaringan kayaknya.
Oh, ganti jaringan dulu, Kak. Ya, boleh coba ganti jaringan. Ah, iya. Yang lain gimana guys? Sudah pada selesai? Eh, nggak- nggak- Syakina gimana? Syakina ada kesulitan? sab- sabar ya, Kak, lagi ngelag kali ini tiba-tiba. Oke, oke. Aman, Kak. Sambil share screen aja Syakina, biar aku bantuin. Wih. Oke guys, nggak apa-apa. Yang belum nanti kita istirahat dulu aja sampai jam Kak, 2 ya, 14.00. Gimana sih Van? Masih belum Kak, bisa? belum. Masih tetap. Berarti wifi-nya nggak pengaruh, Kak. Coba reload. Kamu log out dulu, terus login dulu. Log out. Pas kamu ganti, pas kamu ganti jaringan itu kamu log out dulu. Oh, alah, Terus login lagi. alah. Itu kamu ke scan ada aktivitas yang nggak normal, makanya nggak bisa terdeteksi aktivitas yang tidak normal. Oh, mau apa itu? Saya dulu mau kerjain tugas, ini nggak bisa. Oke, istirahat dulu ya sampai jam 13 jam 14.00 ya.
Oke guys, yuk lanjut lagi. Yuk, Sivan, Alia, Gilbert semuanya bisa on cam lagi. Halo teman-teman, udah pada balik? Halo, halo. Udah pada balik atau belum? Sivan udah balik? Elkina? Udah balik Kak. Aku dari tadi di sini Kak mencoba masalah-masalahnya. Oke. Masih Internet belum bisa wifi juga? ku agak lambat. Udah bisa atau belum? Sebenarnya aku pakai internet rumah kok, cuma pakai kabelan aja. Nggak akan masalah itu kabelan kan? Iya, nggak masalah. IP ininya yang harus diganti, ganti jaringan. Kamu hotspotin gitu coba. Ya itu dah. Kalau gitu kita lanjut dulu ya ke materi selanjutnya, yaitu adalah kalian ketika membuat suara ini, kalian bisa pilih-pilih yang ada di sebelah kanan. Yang contohnya ini. Nah, ini kalian klik bisa pilih yang mana aja. Klik sini suaranya seperti ini. Just trust yourself, then you will know how to live. Nah, ini ada Putra. Halo sahabat, jika kamu mencari suara untuk kebutuhan konten sosial mediamu, cobalah gunakan suara ini. Semoga kontenmu makin berkembang. Nah, itu pasti kalian udah pada dengar di TikTok mungkin. Dan lain sebagainya itu kalian bisa pilih. Lalu ada banyak di sini, ada speed, terus ada stability, similarity, dan lain sebagainya. Ini kalian bisa otak-atik. Jadi speednya semakin kanan semakin cepat, stabilitasnya semakin kanan semakin stabil gitu suaranya ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian coba-coba dan kalian bisa generate. Nah, apa yang di-generate sekarang? Jadi sekarang kalian bisa membuat podcast yang isinya adalah topiknya terserah kalian. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari ketiga ini ataupun yang lainnya. Di sini aku contoh musik ya. Contoh musik itu adalah aku bisa sini. Buatkan saya seperti ini aja, terus kalian nanti tinggal tunggu, terus kalian bisa langsung generate lagi. Itu, ntar ini dibuatin nggak? Seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Terus kita bisa copy aja. Terus kita terus ini. Kita generate. Halo, selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik. Dan lebih spesifik lagi, kita akan bahas perkembangan musik di Indonesia. Kalau kita tarik ke belakang, musik di Indonesia punya sejarah yang sangat kaya. Dari gamelan di Jawa, angklung di Sunda, sampai kolintang di Sulawesi,
Semua punya ciri khas yang bukan hanya indah didengar, tapi juga syarat makna budaya. Musik tradisional ini nggak hanya dimainkan untuk hiburan, tapi juga erat kaitannya dengan upacara adat, spiritualitas, bahkan identitas suatu daerah. Nah, seperti itu nanti kalian bisa download lagi seperti tadi, terus bisa dikumpulin ke soal yang kedua. Sekarang silakan kalian kerjakan untuk soal yang kedua. 10 menit cukup ya. Jadi sampai 14.15 aja, harusnya cukup lah, kayak gitu doang. Silakan. Bisa sambil share screen guys, kerjainnya. Jangan dimatikan Gilbert, bisa di share screen lagi aja nggak apa-apa.
Kak, tadi aku lab ya. Iya, Nggak nggak bisa apa, nggak apa. spotin. Nggak bisa aku spotin. Lambat kali. Nggak bisa ngelot apa-apa. Ya udah deh, ditunggu aja ya. Karena itu emang dari itunya aneh juga, nggak tahu kenapa bisa gitu. Kawan-kawan yang lain bisa free. Iya, bisa. Itu bukan karena nggak free, itu karena dia mendeteksi kamu tuh spam. Spam. Iya. Kayak spam kayak mana? Jadi kamu dikira buat yang make aplikasi itu. Oh, tahunnya. Enggak sih. Ya kayaknya tahunnya. Karena kan tahun di Gmailku sama tahun yang aku masukkan kan beda. Soalnya kan aplikasinya yang suruh 18 tahun minimal. Bukan gara-gara itu sih. Itu kayaknya gara-gara itu. Hmm. Kalau kayak gitu sih aku cuma harus pakai attempt lain. Oke deh, kayaknya udah selesai ya semuanya ya. Dari Sivan, karena Sivan nggak bisa tadi. Mungkin Sivan bisa dicoba-coba lagi setelah besok atau kapan, atau pas ada jaringan, pas ada Aku jaringan yang pakai bisa. cara lain sih. Aku lagi mau fading. Oke deh. Apa? Aku pakai dulu akun bapakku. Lihat dulu bisa atau enggak. Oke, oke. Oke, nggak apa karena yang lain udah selesai. Nanti Sivan bisa diselesain sendiri ya. Kalau nggak bisa ya tuh mungkin nanti kamu bakal pas di luar atau kapan gitu. Oke, kita simpulin hari ini kita udah bikin suara pakai AI, yang dimana kita tadi di awal bikin sapaan ya, sapaan pembuka dan
tanpa menyeting apapun. Terus yang kedua kita bikin podcast yang Nggak lebih bisa panjang. dikelilingi nih Kak. Gimana sih, Van? Nggak bisa dikelilingi. Maksudnya gimana? Tetap aja itu aja message-nya. Oh iya, itu bukan masalah email soalnya. Masalahnya di IP laptopmu. Itu di IP jaringanmu, bukan di emailnya. Gitu. Oke, aku lanjutin ya. Jadi yang kedua tadi kita udah bikin podcast dan kita udah coba fitur tambahan yang ada di Eleven Labs, tadi ngatur speed dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup aja pertemuan ini. Terima kasih yang udah hadir. Jangan lupa minggu depan hadir seperti biasa jam 1 siang. See you guys.